Karena sejak awal maghligai rumah tangga, bahtera rumah tangga itu dibangun di atas kalimat-kalimat tauhid. Bukankah biasanya setiap kali kita hadir dalam akad nikah selalu diawali dengan syahadat, istighfar, kemudian ada khutbah nikah yang memerintahkan kita untuk takwa dan seterusnya. Seluruh prosesi untuk memasuki jenjang pernikahan itu diiringi dengan kalimat tauhid, diiringi dengan tausiah untuk takwa dan seterusnya. Nah, kemudian berjalanlah kehidupan rumah tangga itu, dan kemudian perlu untuk selalu dievaluasi sejauh mana perjalanan kehidupan keluarga itu benar-benar sesuai dengan semangat awal kita, bagaimana membangun keluarga, membangun rumah tangga itu atas dasar iman dan takwa kepada Allah, di atas pilar-pilar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momentum-momentum seperti ini adalah momentum yang baik kita untuk melakukan muhasabah, dan kita ajak keluarga kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk melakukan muhasabah itu. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti dalam ayat yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita bahwa muhasabah itu adalah min muqtadhayatil iman, merupakan tuntutan keimanan kita kepada Allah, merupakan sifat orang-orang yang beriman. Jadi di antara barometer ukuran untuk melihat keimanan seseorang itu, di antaranya dilihat sejauh mana ia mengiringi perjalanan kehidupannya dengan muhasabah. Di antara barometer ukuran untuk melihat keimanan kehidupan keluarga juga dilihat dari sisi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 18 surah Al-Hasyr tadi memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini secara spesial ditujukan kepada orang-orang beriman. Siapapun yang mengaku beriman hendaknya mendengar dan kemudian memperhatikan perintah Allah ini. Apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia merenung, memikirkan, melakukan evaluasi, kontemplasi. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan untuk persiapan menghadapi hari esok. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau memperjelas bahwa maksud perintah Allah ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu artinya apa? Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hisablah kehidupan keluarga kalian, hisablah kehidupan anak-anak kalian. Coba dihitung, hisab qabla an tuhasabu, sebelum nanti mereka akan dihisab, sebelum nanti kalian akan dihisab. Lakukan hitung-hitungan hal-hal positif apa yang sudah berlangsung selama ini, kekurangan-kekurangan seperti apa yang telah terjadi. Wanzuru maddakhartum li anfusikum minal a'mali shalihah, perhatikan, lihatlah apa yang sudah kalian tabung untuk kebaikan kehidupan kalian, apa yang sudah kalian tabung untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk kebahagiaan dari beragam amal soleh, liyaumi ma'adikum, untuk hari ketika kalian kembali, wa irdzikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika kita kembali kepada Allah, hari ketika dihadapkan kita ala rabbikum, di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dipertegas lagi dengan perintah takwa kembali. Begitu pentingnya masalah ini. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala amal, keadaan, baik yang kita sembunyikan maupun yang tidak sembunyikan, semua Allah tahu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena itu ini adalah salah satu kurikulum yang tidak boleh lewat dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Dan ketika seseorang melakukan muhasabah, maka kemudian dia akan mendapati hasilnya.
Dan dari situlah kemudian dia terpacu, termotivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya, meningkatkan ya segala hal yang mungkin ia dapatkan dari muhasabah itu. Ada kekurangan, kekhilafan, ada keteledoran, ada hal-hal yang perlu untuk segera diperbaiki. Maka orang-orang soleh, manusia-manusia besar pada zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan dan menerapkan muhasabah dalam hidupnya. Dan mereka tidak pernah merasa bangga dengan amalnya, selalu merasa kurang, sehingga terpacu dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, oleh karena itu dari muhasabah inilah kemudian kita tersemangati untuk itu. Nah, bagaimana caranya agar ke depan semakin lebih baik? Ada rumusan tips kiat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Asfihani. Al-Imam Al-Asfihani dalam kitab Az-Zari'ah ila Makarimi Asy-Syari'ah, beliau menawarkan kiat tips kepada kita setelah kita melakukan muhasabah dan kemudian kita menyadari begitu banyak kekurangan kita, termasuk dalam manajemen kehidupan keluarga, memanage keluarga kita. Maka kemudian beliau menawarkan beberapa tips ini, barangkali bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, keluarga kita ke depan. Apa? Beliau mengatakan yang pertama, ma'rifatul ma'bud, yaitu mengenal al-ma'bud. La ma'buda bihaq illallah, tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti ma'rifatul ma'bud yaitu bagaimana meningkatkan hubungan dan keharmonisan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin mengatakan, jangan pernah bermimpi, jangan pernah kita berbicara mengharapkan keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tanpa hubungan yang baik dengan Allah, tanpa kekuatan hubungan dengan Allah, tanpa iman dan takwa. Jadi kita jangan pernah mengharapkan keluarga kita bahagia dunia dan akhirat, mengharapkan peningkatan kualitas kehidupan keluarga kita dengan meninggalkan Allah. Itu tidak akan pernah terjadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjanjikan dan telah menjadi qaidatul hayat, kaidah kehidupan, bahwa kedekatan kita kepada Allah, keharmonisan hubungan keluarga kita dengan Allah, ketika kita senantiasa menanamkan nilai-nilai akidah sahihah, akidah yang benar, keimanan, ketakwaan kepada Allah dalam lingkungan kehidupan keluarga kita, maka itulah yang pasti akan menghantarkan kepada keberkahan kehidupan keluarga kita, menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki fid dunya al akhirah, menghantarkan kepada kemakmuran, kesejahteraan yang sejati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, selalu diingatkan oleh Allah bahwa Allah itu akan menolong hambanya, akan memenangkan hambanya, akan memberikan rahmat kepada hambanya, akan memberkahi kehidupan hambanya. Kapan? Ketika kita senantiasa menolong Allah. Menolong Allah artinya berarti dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Menolong Allah berarti semakin meningkatkan hubungan kita dengan rumah Allah, ayat-ayat Allah. Menolong Allah berarti ada kesungguhan untuk terus menjalin keharmonisan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Wala yansurannallahu may yansuruh. Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong hambanya, termasuk di sini keluarga yang senantiasa menolong Allah, menegakkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan keluarganya.
Ada kesungguhan untuk terus berhubungan baik dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Di ayat yang lain dalam surat Muhammad Allah menjanjikan, wahai orang-orang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yansurkum, maka pasti Allah akan menolong kalian, membantu kalian. Di dalam surat At-Talaq Allah juga menyatakan dengan tegas bahwa ketakwaan kita kepada Allah, keharmonisan hubungan kita, hubungan keluarga kita dengan Allah, kedekatan dengan Allah, itu akan menjadikan kesulitan-kesulitan berubah menjadi kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika ada masalah, problematika, akan dibukakan pintu-pintu jalan keluarnya dan diberkahi rezekinya. Inilah yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar ketika dihadapkan dengan permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tanpa diduga. Memang ini hal yang aksiomatis, tapi perlu terus ditazkir, diingatkan bahwa keyakinan ini nggak boleh lepas, supaya kita terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah dari tahun ke tahun, semakin baik, semakin dekat dengan Allah, ayat-ayat Allah, rumah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Ini janji Allah yang pasti akan ditepati. Masalahnya kadang-kadang kita lupa atau kurang yakin dengan janji ini, sehingga dalam perjalanan kehidupan seorang, kehidupan keluarga seseorang, terkadang sering dilupakan. Berarti apa? Berarti inilah saatnya kita melakukan evaluasi sejauh mana aktivitas-aktivitas kehidupan keluarga kita, kegiatan-kegiatan yang ada dalam kehidupan keluarga kita, aktivitas anak, istri, suami, seluruh anggota keluarga kita, sejauh mana semua ini bermuara untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Semua kegiatan-kegiatan, ya, rihlah kita, rekreasi kita, liburan keluarga kita, apakah semuanya akan bermuara untuk peningkatan kualitas hubungan baik kita dengan Allah? Sebab ada sebagian orang yang kalau sudah bicara liburan, seakan-akan ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Padahal kata siyahah, rekreasi, itu juga disinggung oleh Al-Quran. Sehingga bagaimana kita mensibghah, mewarnai perjalanan rekreasi liburan keluarga kita ini benar-benar mampu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, selain memupuk keharmonisan hubungan ukhuwah, persaudaraan di antara keluarga besar. Sehingga program-program, kegiatan, acara-acara yang diselenggarakannya pun juga harus variatif dan lain sebagainya. Seperti yang sekarang ini kita berada pada hari-hari libur yang panjang. Sebagian keluarga mungkin sudah merencanakan perjalanan liburannya seterusnya. Nah, itu hal yang bagus. Tapi bagaimana kita pastikan perjalanan liburan keluarga kita, rekreasi kita, itu semuanya nanti tidak pernah keluar dari koridor muaranya adalah peningkatan iman takwa keluarga kita kepada Allah, sehingga memasuki aktivitas rutinitas kembali semakin meningkat kekuatan spiritualnya, sehingga menjadi basic yang kuat, pilar yang kuat untuk mengarungi perjalanan kehidupan ini. Oleh karenanya ini menjadi penting, ya. Nah, mungkin ada yang bilang, tapi ada keluarga, ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jauh dari Allah, tapi kok kelihatannya dia, keluarganya makmur, sejahtera, bergelimang dengan banyak harta. Nah, itu bagaimana? Katanya kedekatan, kekuatan hubungan kita dengan Allah pasti melahirkan kebahagiaan yang hakiki. Ingat, kalau kita melihat seseorang yang seperti itu, keluarga yang seperti itu, jauh dari Allah,
tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak menjalankan ajaran Allah, tapi kalau kelihatannya makmur, sejahtera, bergelimang dengan harta, itu dalam Islam bukan sebuah kenikmatan. Tetapi itulah yang oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih disebut dengan istidraj, yang dalam bahasa sebagian orang kenikmatan yang menipu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Idza ra'aitallah," apabila engkau melihat Allah, yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba atau keluarga, minat dunia, dari dunia, ala ma'asihi, di atas maksiat-maksiatnya. Ya tadi enggak sholat, enggak ini, jauh dari Allah, jauh dari rumah Allah, jauh dari ayat-ayat Allah. Minat dunia ma yuhib, engkau melihat Allah memberikan dari dunia di atas maksiat-maksiatnya, ma yuhib, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau dibuka oleh Allah, dikasih dunia, tapi tetap dalam maksiat kepada Allah. Apa kata Nabi? Fa inna madzalika huwa istidraj. Tapi ingat, sesungguhnya itu adalah istidraj. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah diulur-ulur sampai kemudian akan datang satu saat ketika ternyata itu semuanya tidak menjadikan ia sadar, maka akan datanglah bencana dan malapetaka itu. Allah akan binasakan, Allah akan hancurkan. Akan datang saat itu. Itu keputusan Allah, itu aturan kaidah yang sudah Allah tetapkan. Maka Rasulullah SAW selesai menyampaikan hadis itu, beliau membaca ayat 44 dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka lupa, lalai terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, para dai, para ustadz, para rasul, para nabi udah menyampaikan, kok kemudian mereka nggak mau gubris. Diingatkan tidak mau gubris, tetap saja jauh dari Allah, tetap saja maksiat, tetap saja mengingkari ajaran Allah. Apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kata Allah, kami bukakan pintu-pintu dunia, dibuka pintu-pintu dunia. Hatta idza farihu, sampai datang saatnya ketika mereka berada pada puncak kebahagiaannya, kok ternyata tidak sadar-sadar juga, akhadnahum baghtah, maka kami binasakan mereka, hancurkan mereka, jerumuskan mereka dalam bencana malapetaka, baghtah, yang tanpa pernah mereka bisa prediksi. Tiba-tiba fa idzahum mublisun, maka kemudian mereka berada dalam penyesalan. Oleh karena itu kita jangan mudah terpukau. Lihat ada orang jauh dari Allah kok malah hidupnya enak, itu jangan terpukau. Itu namanya kenikmatan yang menipu. Maka seseorang harus sadar, ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala cara, dengan hal-hal yang jelas dilarang oleh Allah, itu bukan sebuah kenikmatan yang wajib disyukuri, tetapi itu merupakan nikmah dalam bahasa yang lain. Itu bencana yang harus diwaspadai. Oleh karenanya, kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki adalah ketika ma'rifatul ma'bud. Bukankah itu yang Allah sampaikan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini jelas, pasti. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah pasti akan tenang hati. Jadi ketenangan, kebahagiaan yang hakiki manakala kita berhubungan baik dengan Allah. Ketika hati ini terpaut dengan Allah, ketika rumah kita selalu dimakmurkan dengan ayat-ayat Allah, ketika anak-anak kita selalu taat kepada Allah. Nah, inilah rumusan yang pertama, ma'rifatul ma'bud. Oleh karenanya kita harus pastikan waktu yang kita alokasikan, harta yang kita belanjakan,
sekolah yang kita pilihkan buat anak-anak kita, semua kesibukan rutinitas kita, program-program yang ada dalam keluarga kita harus dipastikan semuanya bermuara kepada peningkatan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam kan ibadah itu maknanya luas. Ibadah itu kan maknanya luas. Tidak hanya ibadah mahdhah saja. Naam, salat itu semua ibadah, tapi di luar itu kan semua bisa bernilai ibadah. Manakala senantiasa diniatkan untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Asfihani, ya, setelah kita melakukan muhasabah, kemudian kita termotivasi, tersemangati untuk meningkatkan kualitas diri kita, juga agar kehidupan keluarga kita meningkat kualitasnya ke depan. Apa yang perlu kita pahami? Yang kedua, ma'rifatut thoriq, yaitu bagaimana kita mengenal dan memahami dengan baik hakikat dan karakter tabiat dari jalan kehidupan yang kita lalui ini. Inna thoriqal haya, jalan keimanan, thoriqal Islam, jalan keislaman, jalan kehidupan yang kita lalui ini, laisat mafrusyatan bizuhur wal utur. Dia bukan jalan yang bertaburan dengan bunga-bunga dan wewangian, tetapi ia jalan yang berliku, jalan yang terjal, jalan yang penuh dengan tantangan, tribulasi, godaan, ujian, cobaan. Ini harus kita pahami. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka menghadapi kesulitan dalam memahami pelajarannya, dalam kuliahnya, ketika menghadapi permasalahan. Kita sampaikan bahwa inilah jalan ini memang penuh dengan ujian. Inilah yang juga kita ajarkan kepada keluarga kita. Ketika dalam suatu kondisi kita dihadapkan dengan kesulitan, dengan ujian, cobaan, kita harus pahamkan bahwa memang jalan ini jalan yang penuh dengan ujian, cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kita hidup ini juga memang untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan khalaqal mauta, kematian, al hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Jadi memang jalan yang kita lalui ini memang jalan yang penuh dengan ujian, cobaan, tantangan. Jalan yang tidak mudah. Ya maklum, tempat akhirnya itu surga. Maka surga ini nggak bisa dibayar, tidak dibayar dengan gratis. Memang perlu pengorbanan untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid seperti ini. Ini tidak mudah, perlu perjuangan, pengorbanan. Agar kita bisa terus istiqomah di zaman yang seperti sekarang ini, itu juga penuh cobaan, ujian. Dan ujian yang dihadapi oleh seseorang itu kan juga sesuai dengan kualitas imannya. Maka jalan keimanan ini jalan yang penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan juga. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, dibiarkan mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak pernah diuji, tidak pernah ada fitnah, tidak pernah ada cobaan. Itu nggak mungkin ada. Jadi begitu kita sudah mengikrarkan, mendeklarasikan sebagai orang yang beriman, maka pada saat itu kita sudah menyiapkan diri untuk siap menghadapi ujian dan cobaan. Kenapa? Kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh benar-benar kami telah uji manusia, generasi, keluarga sebelum mereka. Mereka juga menghadapi ujian. Dengan ujian itu, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka Allah jadi mengetahui, Allah jadi tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang benar-benar beriman, mana keluarga yang benar-benar mukmin, dan siapa yang bohong imannya,
siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang benar-benar membela Islam murni, nggak ada embel-embelnya, siapa yang benar, ini ketahuan adanya ujian-ujian itu. Siapa yang benar-benar memperjuangkan Islam, siapa yang ya pura-pura, mujamalah, basa-basi dan seterusnya, itu jadi ketahuan dengan adanya ujian ini. Terseleksi dengan sendirinya. Oh, ternyata orang-orang ini memang begini pemikirannya. Oh, ternyata dia termasuk orang-orang yang berada di belakang itu mensupport kebatilan dan seterusnya. Jadi ketahuan adanya ujian itu. Nah, karena itu ini nggak bisa tidak. Jangankan kita manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, para anbiya wal mursalin, Bapak, menghadapi ujian apa tidak? Menghadapi ujian. Ujian mereka pun bahkan lebih dahsyat daripada kita. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dihadapkan dengan ujian, stigma negatif gitu. Diceritakan oleh Al-Qur'an. Diembel-embeli dengan stigma negatif. Dihalang-halangi dakwahnya. Kalau hanya sekedar pembatalan, sekedar ini itu ringan. Nabi dihalang-halangi dakwahnya, diperangi, disakiti fisiknya, bahkan diancam nyawanya, seperti sampai kemudian beliau hijrah itu kan. Setelah ada keputusan akan membunuh beliau dan seterusnya. Para nabi, para rasul juga seperti itu. Para sahabat, tabi'in, termasuk para pejuang-pejuang kita. Kita menikmati kemerdekaan ini kan juga karena perjuangan para pejuang-pejuang kita. Mereka menghadapi tantangan, cobaan, tribulasi yang tidak ringan sampai kemudian meraih kemerdekaan dengan izin Allah. Dan inilah yang harus kita fahamkan, bahwa jalan kehidupan ini adalah jalan yang tidak mudah. Dia jalan yang penuh dengan ujian cobaan. Karena itu kita membutuhkan untuk terus istiqomah, termasuk jalan mengarungi perjalanan kehidupan rumah tangga. Maka dalam kehidupan rumah tangga kan selalu ada dinamikanya ya, ada saja masalah biasa. Justru kita sering bilang, kalau ada keluarga, ada rumah tangga yang tidak ada masalah, justru itu masalah. Karena aslinya hidup ini juga memang harus siap menghadapi masalah. Tapi bagaimana kemudian kita mau mampu memaintenance idaratul masyakil al-ailiyah, memanage problematika kehidupan keluarga, memanage permasalahan itu sehingga ujian tadi itu berubah menjadi hadirnya pujian dari Allah. Nah, ini kembali kepada tadi, kalau seseorang itu beriman, bertakwa kepada Allah, hubungannya baik dengan Allah, dia akan mampu memanage dan memaintenance permasalahan dan ujian itu sehingga berubah membawa keberkahan dalam hidupnya. Nah, ini harus kita pahami, ma'rifatut thoriq. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka disebutkan dalam hadis sahih, untuk menjelaskan ayat ini Nabi sampai menggambar, menyampaikan kepada sahabatnya supaya jelas. Nabi menggambar apa? Beliau membuat garis lurus, kemudian beliau membuat garis di samping-sampingnya, kanan kirinya dengan banyak garis-garis lain miring. Kemudian beliau mengatakan, inilah sirati mustaqim, ini jalanku yang lurus. Tapi ingat, jalan yang lurus ini tidak gampang. Apa? Kanan kirinya banyak jalan-jalan yang lain, jalan-jalan setan mengganggunya. Maka kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqim. Katakan Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti yang kanan kiri ini. Ini juga jalan-jalan lain, tapi jangan kalian ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Banyak ajakan-ajakan yang jelas-jelas itu mengajak kepada kemaksiatan, kebatilan, mengajak kepada
ya, menghambur-hamburkan harta, mengajak kepada hal-hal yang jelas-jelas tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diwaspadai. Yang kadang-kadang dikemas dengan beragam kemasan yang macam-macam. Dan sekarang ini kebatilan itu semakin canggih. Setan juga menyesuaikan dengan zamannya dalam mengajak, menjerumuskan manusia. Nah, oleh karena itu perlu kita fahamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ini kehidupan ini tidak semakin mudah, tantangannya semakin besar. Mau kuliah di mana, sekolah di mana, ingat selalu tentang karakter tapi ajalan ini. Maka kita selalu minta kepada Allah agar kita istiqomah. Itulah ayat yang selalu kita baca, menyadari bahwa begitu banyak tarikan-tarikan yang bisa menyelewengkan kita dari jalan yang lurus, dari keistiqomahan itu. Maka kita setiap kali kita sholat selalu kita baca di antara ayat dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya bukan hanya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan. Kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, para ulama tafsir di antaranya memahamkan kepada kita maksud ayat ini apa? Ai sabbitna ya Rabb ala siratikal mustaqim. Di antaranya adalah minta kepada Allah untuk istiqomah. Ya Allah, kokohkanlah, teguhkanlah, istiqomahkanlah kami di atas jalanmu yang lurus ini. Kenapa? Karena kami sadar ini berat, tantangannya berat, godaannya banyak yang bisa menyelewengkan kita dari jalan yang lurus ini. Ini juga yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Yang ketiga, kata Imam Al-Asfihani, agar meningkat kualitas diri dan keluarga kita setelah melakukan muhasabah tadi adalah perlu tahsiluz zat. Perlu terus secara berkesinambungan kita semangat dalam membekali diri, dalam meraih bekal. Karena kita menyadari jalan yang kita tempuh ini berat, semakin canggih kebatilan, setan mengajak kepada kekufuran, kebatilan, keburukan. Maka kita harus semakin semangat dalam meningkatkan bekal kita. Ibaratnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah. Orang kalau melakukan perjalanan kan beda-beda. Kalau perjalanan itu jaraknya dekat, bekalnya harus banyak apa tidak? Tidak perlu. Kalau perjalanannya jauh, itu juga dilihat berapa lama kita melakukan perjalanan jauh itu. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan. Tentu berbeda dengan bekal ketika kita melakukan perjalanan sehari. Baju yang dibawa saja beda jumlahnya. Uang saku yang dibawa pun juga berbeda. Anak-anak kita dalam mempersiapkan untuk melakukan perjalanan juga dibedakan. Nginepnya semalam atau 2 malam. Nah, sesungguhnya sama. Menyadari bahwa jalan yang kita lalui ini begitu berat, tantangannya juga besar, berat luar biasa. Sekarang juga perlu membutuhkan bekal. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa tazawwadu, dan berbekallah. Perbanyaklah bekal. Nah, ini perlu kita ingatkan keluarga kita, anak kita. Perbanyaklah bekal. Makanya kenapa anak-anak kita sekolahkan, kita kuliahkan. Itu dalam rangka membawa bekal, supaya punya bekal untuk mengarungi perjalanan kehidupan ini. Bekal ilmu. Dan itu semuanya penting. Mau menekuni berbagai macam disiplin apapun, silakan. Kita semangati, kita fasilitasi, kita siap berkorban untuk keberhasilan itu. Silakan. Karena itu bagian dari bekal. Makanya dalam Islam itu ilmu itu penting semuanya. Aslinya kan tidak ada dikotomi ilmu Islam, ilmu umum, ilmu agama. Semua ilmu itu satu, semuanya sumbernya dari Allah. Dan semuanya bisa menjadi wasilah, sarana untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Maka kita semangati. Karena itu penting, wa tazawwadu, berbekalah. Dan bekal ilmu juga sangat penting. Seperti sekarang ini kita hidup di zaman dengan ya kemajuan teknologi informasi ini, ya harus ada memang yang umat Islam ini yang menekuni, ya, memahami beragam disiplin ilmu ini. Sekarang kita masuk dalam era kecanggihan teknologi, medsos dan seterusnya. Ini juga nggak bisa dilepaskan.
harus memahami masalah-masalah seperti ini. Ini termasuk bagian dari thaqafatul asr, wawasan kekinian, menyesuaikan dengan zaman yang ada. Nah, anak-anak kita juga perlu dibekali tentang ini. Tapi fa inna khairaz zadi taqwa, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya apa? Tetap bagaimanapun juga basic takwa ini nggak boleh lepas, supaya ketika mereka mau jadi apapun itu tetap dengan basic iman dan takwa. Sehingga kalau jadi insinyur, jadi sarjana, jadi apapun, hakim, polis, itu semuanya muaranya melaksanakan tugas dengan baik untuk kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar. Maka kan ayat ini watazawwatu itu ayat dalam surat Al-Baqarah 197 ini kan tadinya aslinya ayat ini menyindir orang-orang Yaman yang pergi haji bondo nekat, tidak mempersiapkan bekal harta, tidak mempersiapkan bekal ilmu, sampai akhirnya dia maksakan diri pergi ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, karena nggak membekali diri, akhirnya jadi beban jamaah-jamaah yang lain. Akhirnya pada kelaparan, pada ini minta-minta, akhirnya dibeban. Makanya turunlah ayat ini mengingatkan, menegur, watazawwadu, berbekallah. Jadi perlu bekal. Maka anak-anak kita perlu bekal. Bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana mereka bisa menghidupi dirinya nanti di masa depan, menghidupi keluarganya. Maka mereka perlu bekal untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu penting semuanya. Tapi fa inna khairaz zadi taqwa, tetap takwa ini nggak boleh lepas. Oleh karena itu, dulu yang pernah kita sampaikan rumusan pendidikan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu, sadar betul bahwa anak dan istrinya manusia. Maka beliau juga minta kebutuhan kepada Allah, minta kebutuhan yang terkait dengan manusia, kebutuhan manusia. Maka di antara doanya dalam ayat 37 surat Ibrahim itu, warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkur. Ya Allah, anugerahkan kepada anak dan keluargaku itu minas tsamarat, buah-buahan. Artinya minta dunia. Ini penting bagaimana kita menyemangati anak-anak kita untuk sukses dalam urusan dunia. Naam, silakan. Tapi la'allahum yashkurun. Dunia bukan NC untuk dunia, tapi bagaimana keberhasilannya nanti itu menjadikan mereka la'allahum yashkurun, orang-orang yang syukur. Nah, ini penting. Banyak sekarang orang pintar tapi nggak bersyukur. Nah, jadi menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya, jabatannya, kekuasaannya, dan semua atribut-atribut dunianya ini membawa nilai kebergunaan bagi dirinya, bagi orang lain, dan membawa kebahagiaan di dunia akhirat. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, yang keempat kata Imam Asfihani adalah al-mujahadah fil wusul, yaitu bagaimana semangat untuk sungguh-sungguh dalam merealisasikan, dalam meraih itu. Ada kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kekurangan umat ini, kekurangan masyarakat, kekurangan sebagian keluarga itu kurang sungguh-sungguh. Banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak harapan, tapi kesungguhannya kurang. Menghafal Al-Quran itu kan tidak susah, kata Allah, mudah. Masalahnya kita mau sungguh-sungguh apa tidak. Dan Allah sudah menjamin bahwa kalau kita sungguh-sungguh, itu Allah tidak akan membiarkan. Allah akan membackup, Allah akan memudahkan jalan-jalan. Kalau kita ada kesungguhan untuk meningkatkan kualitas diri kita, ada kesungguhan dari keluarga kita ke depan, nanti semakin lebih baik dalam semua halnya, itu tidak susah. Kalau ada sungguh-sungguh, pasti Allah akan mensupport, Allah akan mentayid, mendukung, Allah akan membantu. Inilah janji Allah, sebagaimana ayat yang tadi kita baca, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami, kata Allah, pasti akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan itu. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian,
yang ditunggu sekarang adalah kesungguhan kita. Benarkah kita sungguh-sungguh ingin menghadirkan surga dalam kehidupan, dalam rumah kita? Benarkah ada kesungguhan dari kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di surga? Benarkah ada kesungguhan dari kita untuk menjadikan anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh dan solihah? Itu ditunggu kesungguhan ini. Maka ketika ada kesungguhan, tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah itu yang selama ini kita dengar? Sunnatullah, man jadda wajada. Siapa yang sungguh pasti berhasil. Dan Allah menjanjikan itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Bahkan wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah selalu membersamai orang-orang yang punya keinginan tulus, ikhlas, kesungguhan untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, termasuk dalam melakukan perbaikan terhadap kehidupan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil yang baik dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga menjadikan keluarga kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, dan semoga ke depan kehidupan kita lebih baik, ibadah kita, keluarga kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, hubungan kita dengan Allah lebih baik. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan ekonomi kita. Termasuk kita doakan semoga Allah memberkahi kehidupan berbangsa, bernegara kita. Dan semoga sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya pada pagi hari ini dalam rangka meningkatkan iman takwa kepada Allah, kepadanya, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk berkumpul di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.